Lo udah denger belum? Ada sebuah teknik rahasia mengenai kunci dari cara membuat pria atau wanita merasa ketergantungan atau tergila-gila sama lo, yang dimana jika lo memahami cara kerja dari teknik ini, lo jadi lebih mudah memahami mengenai apa yang membuat pria dan wanita saling tergantungan satu sama lain. Dan teknik ini bernama love desire. Jadi, kita udah tahu mengenai apa yang namanya 5 bahasa cinta atau love language. Tapi di sini, gue akan mempermudahnya dengan nama love desire. Didasari dari kebutuhan setiap manusia akan mencintai dan dicintai. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang namanya cinta. Karena cinta adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Tapi, dikarenakan kompleksitas dari manusia itu sendiri, seorang penulis bernama Gary Chapman merangkum 5 hasrat manusia menjadi sebuah ilmu yang bernama 5 Love Language. Tapi di bahasan ini, gue akan mencoba menjelaskannya menggunakan versi gue dengan nama Love Desire. Jadi, Love Desire adalah suatu kebutuhan manusia akan mencintai dan dicintai, yang dimana jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan memicu efek psikologis bernama depresi yang akan merusak sisi psikologis dari manusia itu sendiri. Kebutuhan ini tidak melulu didapatkan dari pasangan, bisa dari keluarga, dari hewan, dari teman, ataupun dari keyakinan akan Tuhan. Tapi untuk di level merasakan cinta dalam bentuk keyakinan adalah level yang tidak mudah dilakukan, karena kita harus mampu melakukan akan yang namanya self-belief agar keyakinan tersebut dapat membentuk sugesti mengenai rasa cinta dari Tuhan kita itu sendiri. Ada 5 desire yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Akan tetapi, setiap manusia memiliki prioritas desire-nya masing-masing, dan hanya 3 yang menjadi prioritasnya. 5 desire tersebut adalah services, quality time, validation appreciation, physical touch, dan yang terakhir adalah valuable gift. Untuk services, bisa diidentifikasi dari cara orang tersebut sering melayani atau meminta dilayani oleh kita, mulai dari hal kecil hingga hal besar, akan tetapi yang masih dalam batas wajar. Untuk quality time, bisa diidentifikasi dari cara orang tersebut sering bercerita dan mendengarkan, karena mereka adalah tipe yang sangat memahami cara membuat suatu momen menjadi lebih berkualitas melalui suatu obrolan. Untuk validation appreciation, bisa diidentifikasi dari cara orang tersebut menunjukkan keinginannya akan pujian dan pengakuan yang dilihat dari caranya memamerkan keahlian atau keindahan dalam suatu hal. Untuk physical touch, bisa diidentifikasi dari cara orang tersebut dengan antusias mau menyentuh kita atau merasa aman ketika kita sentuh, seperti rangkulan, berpegangan, atau sentuhan sensual lainnya. Akan tetapi, hindari ke dalam sentuhan seksual karena dirasa kurang sopan, kecuali doi sudah memperkenankan. Dan untuk yang terakhir adalah valuable gift. Bisa diidentifikasi dari cara orang tersebut yang dengan mudahnya mau memberikan kita sesuatu hal yang bersifat material tanpa dilihat dari nilai barangnya, akan tetapi dilihat dari nilai emosionalnya. Nah, bagian yang harus lo ingat di sini adalah setiap manusia memiliki prioritas love desire-nya masing-masing. Ketika lo tahu prioritas dari ketiga love desire-nya dan lo mampu menjadi supplier dari desire tersebut, maka lo akan jauh lebih mudah untuk membuatnya ketergantungan sama lo. Dan PR lo adalah lo harus bisa membatasi supply untuk love desire-nya ketika Ian sudah meminta love desire dari lo. Tujuannya adalah agar demand dari dia meningkat dan lo menjadi pemegang kendali dari suatu hubungan atau suatu relasi. So, apakah setelah ini lo akan mencoba menerapkan teknik ini untuk membuat doi semakin menjadi-jadi? Atau justru lo yang malah terkena teknik ini sehingga lo menjadi ketergantungan dan kecanduan sama doi? Mari kita berasumsi liar di kolom komentar.